Otoritas tertinggi. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita akan belajar bahwa otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Sebagai anak-anak, ada otoritas di atas kita yang harus kita taati atau patuhi, yakni orang tua kita, guru kita, bahkan orang yang lebih tua dari kita. Namun di atas semua otoritas tersebut adalah firman Tuhan. Manusia siapapun tetap punya kekurangan dan tidak mungkin sempurna. Setiap manusia masih dapat berbuat salah. Itu sebabnya firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan saja. Mari kita biasakan sejak anak-anak untuk selalu patuh pada otoritas tertinggi, yakni firman Tuhan. Jangan pernah bimbangkan firman Tuhan. Jangan pernah ragukan firman Tuhan. Jangan pernah mengganti firman Tuhan dengan apapun. Amin, Victorious Kids. Misalnya dahulu, saat sebelum ada pandemi COVID-19, Victorious Kids masih dapat pergi ke sekolah. Lalu ketua kelas adalah otoritas di kelas itu. Jika dia mengatakan untuk sama-sama mencontek, maka walaupun dia punya otoritas, namun karena apa yang dikatakannya tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka janganlah Victorious Kids mengikutinya. Mencontek sama dengan mencuri. Mencontek itu tidak jujur. Itu sebabnya Victorious Kids harus tahu untuk patuh pada otoritas tertinggi, yakni firman Tuhan, sehingga tidak mudah disesatkan untuk mengikuti jalan yang salah oleh otoritas lainnya di dunia ini. Nah, coba bayangkan bila suatu kali kita hendak bertamu ke rumah teman kita. Saat kita tiba di depan rumahnya yang besar, kita dijumpai oleh satpamnya yang melarang kita masuk. Walaupun kita menjelaskan bahwa kita adalah teman si pemilik rumah, namun kita tetap dilarang masuk ke rumah tersebut. Tapi tak lama kemudian, sang pemilik rumah yang adalah teman kita keluar dari rumahnya dan melihat kita, lalu segera mengajak kita masuk ke dalam. Maka seharusnya kita dengan tenang mengikuti ajakannya, walaupun ada satpam yang telah melarang kita masuk. Karena kita mengerti bahwa otoritas yang dimiliki oleh pemilik rumah jelas lebih tinggi dari otoritas yang dimiliki satpam rumah tersebut. Adalah sangat lucu, bahkan menyedihkan, bila kita tetap tidak mau masuk ke dalam rumah, padahal si pemilik rumah telah mengundang dan memberikan izin bagi kita masuk. Dan kita beralasan karena kita takut akan larangan atau intimidasi satpam tersebut. Demikian pula lah kiranya kita benar-benar mengerti bahwa firman Tuhan memegang otoritas tertinggi dalam hidup kita sehari-hari. Apa kata orang, apa kata dunia, bahkan apa perasaan kita, bukanlah yang memegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Janganlah kita terintimidasi akan situasi yang terjadi di sekeliling kita, atau terintimidasi dan takut karena kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, seperti orang yang terintimidasi akan suara satpam. Namun jika ada seseorang yang punya otoritas mengatakan hal yang sejalan dengan firman Tuhan, maka haruslah kita patuhi. Misalnya di saat pandemi COVID-19 ini, orang tua kita, bahkan pemerintahan di Indonesia, di mana mereka semua punya otoritas dalam hidup kita, mengajari kita untuk hidup sehat, yakni untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Maka mari kita patuhi, sebab semua yang diajarkan tersebut tidak ada yang melanggar firman Tuhan. Amin, Victorious Kids. Victorious Kids, kita sama-sama mengalami pandemi COVID-19 melalui kejadian dalam beberapa bulan terakhir ini. Victorious Kids tentunya sudah bisa mengerti bahwa banyak hal buruk dapat terjadi di dunia ini. Dan walau kita adalah anak-anak Tuhan, kita pun tidak ada yang terlepas dari persoalan atau hal yang buruk. Misalnya, ketika kita menerima berita dari dokter yang mengatakan ada penyakit yang parah dalam tubuh kita, maka itu adalah hal yang buruk dan benar-benar terjadi. Namun kiranya kita juga diingatkan bahwa hal buruk itu bukanlah final,
masih ada otoritas yang lebih tinggi dari semua hal buruk tersebut, yakni firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa Tuhan sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Maka seperti orang yang bertamu ke rumah temannya tadi, kita dihadapkan pada pilihan, otoritas manakah yang kita ikuti? Mari ikuti otoritas tertinggi, yakni firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita. Kita tentu mengusahakan yang terbaik secara medis dan ilmu kedokteran. Itu juga merupakan tindakan iman kita. Dan kita mengerti bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang medis juga berasal dari Tuhan dan diberikan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Namun bila semua itu sudah mencapai batasannya, ada otoritas lebih tinggi, yakni kuasa firman Tuhan yang tidak terbatas. Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman Tuhan berkuasa dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ini tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Tapi ada musuh kita, yakni setan yang tidak mau kita mengalami kuasa firman Tuhan. Ia akan terus-menerus berusaha membuat kita terintimidasi dengan suara negatif, seperti suara satpam tersebut. Ia akan berusaha menunjukkan semua hal yang buruk untuk terus mengikat hidup kita dalam penyakit, dalam dosa, dalam kesedihan, dalam keputusasaan, dalam kemiskinan, dalam kegagalan, dalam ketakutan, dan semua hal buruk lainnya. Setan akan bicara dalam pikiran kita, bahkan dapat memakai orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita merasa memang tidak ada lagi jalan keluar untuk masalah kita. Semuanya tidak mungkin, tidak bisa, tidak akan pernah dapat diperbaiki lagi atau dipulihkan lagi. Tapi setan adalah pembohong. Jangan Victorious Kids terima semua ucapan setan. Biarlah kita menyadari bahwa di dalam kita ada Roh Kudus yang jauh lebih besar dari semua setan atau roh jahat apapun. Ini tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan kita memilih untuk mempercayai dan mengikuti otoritas yang tertinggi, yakni firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyadari bahwa untuk setiap permasalahan hidup kita, firman Tuhan memiliki jawabannya. Yang kita perlukan adalah mencari firman Tuhan tersebut dan benar-benar mempercayainya dan bertindak seturut apa kata firman. Maka firman Tuhan yang adalah kebenaran akan memerdekakan kita. Ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Mulai hari ini biasakan taat kepada firman Tuhan. Jangan biasakan meremehkan firman, apalagi tidak mau mendengarkan orang yang menyampaikan firman. Jangan biasakan melawan firman dan memberikan alasan-alasan untuk tidak patuh. Lama-kelamaan hati kita akan keras dan kita akan menerima akibat yang tidak baik. Ikutilah teladan Nuh. Nuh selalu taat kepada firman Tuhan. Ia segera taat dan tidak menunda-nunda. Ia tidak membuat alasan. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi saat itu manusia sangat jahat, hatinya jahat semata-mata. Nah, Victorious Kids, firman Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, manusia akan seperti zaman Nuh. Mari kita baca Matius 24 ayat 37-39.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sekarang inilah saat yang dinamakan dengan akhir zaman, di mana kita semua menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi janganlah Victorious Kids heran bila di saat sekarang ini, walau sudah ada pandemi COVID-19, masih ada orang yang jahat dan terus berbuat jahat. Mereka seperti pada zaman Nuh, walau mereka melihat Nuh sudah membangun bahtera, dan tentunya Nuh memberitakan akan datang air bah, tetapi mereka tetap berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Mereka terbiasa hidup sesuka hati dan melanggar firman Tuhan. Namun Victorious Kids, marilah selalu taat pada firman Tuhan, pada otoritas tertinggi. Sama seperti Nuh, walau diejek, walau sulit, tetapi Nuh tetap melakukan firman Tuhan. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 14 dan 22. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tentunya ketika Nuh mulai membangun bahtera itu, ada banyak orang yang mengejek Nuh. Bisa jadi mereka berkata, "Hei Nuh, apa yang kau bangun itu? Mana mungkin akan ada air bah? Hujan saja tidak ada." Saat ini pun mungkin ada orang mengejek Victorious Kids karena selalu saja taat. Semua orang mencoba rokok maupun narkoba, Victorious Kids tidak mau. Semua orang mencoba melihat pornografi, Victorious Kids tidak mau ikut-ikutan. Semua orang mau melawan orang tua, lalu bergaul dengan kawan-kawan yang jahat, yang membuatnya terlibat dalam perkelahian, bully, bahkan tawuran yang berbahaya. Sedangkan Victorious Kids patuh pada orang tua dan tidak mau terlibat sedikit pun dalam perkelahian, bully dan tawuran. Semua orang cakap kotor dan menggosip. Victorious Kids tetap tidak mau membicarakan keburukan orang lain, karena Victorious Kids tahu itu tidak seturut dengan firman Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam hidup Victorious Kids. Tetaplah pilih untuk hidup patuh demikian. Tetaplah teladani Nuh. Nuh akhirnya selesai membangun bahtera itu. Kejadian 7 ayat 1 dan ayat 10 sampai 14 berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Victorious Kids, bisakah Victorious Kids bayangkan Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera, lalu menyediakan makanan dan memasukkan hewan-hewan ke dalam bahtera? Kelihatannya itu sungguh hal yang aneh dan sulit dilakukan. Tetapi Nuh tetap taat. Bahkan untuk membangun bahtera diperlukan waktu dan kerja keras selama kira-kira 100 tahun. Karena umur Nuh adalah 500 tahun sewaktu ia memperanakkan ketiga anaknya, Sem, Ham dan Yafet. Ini tertulis di Kejadian 5 ayat 32. Dan umur Nuh 600 tahun ketika air bah turun. Namun tidak peduli berapa lama pun waktunya, Nuh tetap taat. Betapa sulit pun kelihatannya untuk membangun bahtera dan mengumpulkan binatang di dalam bahtera itu, Nuh tetap taat. Dan memang Tuhan sendiri yang menolong Nuh sehingga dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Biarlah Victorious Kids juga tetap taat pada firman,
Berapapun lama waktu yang diperlukan, atau betapa sulit pun kelihatannya tugas yang diberikan, jangan mengeluh dan jangan menyerah. Jangan berhenti taat. Jangan seperti orang lain yang membiasakan diri tidak taat. Jangan pernah ikuti mereka. Tuhan pasti selalu memberkati ketaatan kita, sama seperti Dia memberkati ketaatan Nuh. Walau hujan turun selama 40 hari dan semua yang di darat mati, lalu selama 150 hari air masih menutupi bumi, namun Nuh dan keluarganya tetap dipelihara Tuhan. 3 kali Nuh melepas burung merpati. Pertama kali burung merpati itu langsung kembali karena tidak ada tempat berpijak. Kedua kalinya burung itu pulang dengan membawa sehelai daun, berarti air sudah surut atau berkurang. Ketiga kalinya burung itu tidak kembali, berarti muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh dan keluarganya turun dari bahtera dan bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanda, yakni pelangi, bahwa air bah tidak akan menutupi dan memusnahkan bumi lagi. Victorious Kids, sangat luar biasa berkat dari taat kepada firman Tuhan yang adalah otoritas tertinggi. Marilah Victorious Kids bertobat bila selama ini terbiasa tidak taat. Janganlah melawan atau memberontak lagi. Mari jadi anak yang baik dan taat. Amin. Ikutilah doa ini sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Saya mau seperti Nuh yang taat kepada firman Tuhan. Saya mau taat kepada orang tua saya dan guru-guru saya yang mengajarkan hal yang baik seturut dengan firman Tuhan. Tolonglah saya Tuhan Yesus. Saya sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Engkaulah Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Masuklah dalam hati saya dan ajarilah saya setiap hari. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus di dalam saya pasti terus bertumbuh menjadi anak yang baik dan patuh. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.